Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, ya udah dijawab dulu. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Salam dan bahagia. Salam. 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 Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Gandhi Bayu Pamungkas dengan NIM akhir 223. Terus saya sendiri Amanda Tia Yunita dengan NIM akhir 215. Lalu ada Ridwan Habibi dengan NIM akhir 203. Lalu Zahra Felicia Nabila dengan NIM akhir 227. Lalu ada Aurel Aliesa dengan NIM akhir 218. Dan ada Grace De La Sera dengan NIM akhir 215. Di sini kami akan melakukan video presentasi tentang penganggaran bisnis mengenai materi anggaran tenaga kerja langsung. Untuk materi pertama, saya persilakan kepada teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian anggaran tenaga kerja langsung. Anggaran Anggaran tenaga kerja langsung adalah rencana rinci mengenai biaya yang akan dikeluarkan untuk membayar tenaga kerja yang secara langsung terlibat dalam proses produksi barang. Contohnya, buruh pabrik yang merakit produk, biaya yang mereka hasilkan disebut biaya variabel karena akan naik jika produksi meningkat dan turun jika produksi menurun. Anggaran ini membantu perusahaan merencanakan jumlah pekerja, waktu kerja, dan total biaya upah untuk periode tertentu, bulan atau per tahun. Selanjutnya, ada di sini ciri-ciri tenaga kerja langsung. Tenaga kerja langsung memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, mereka bekerja langsung dengan barang yang sedang diproduksi. Yang kedua, biayanya berubah sesuai jumlah barang yang diproduksi atau biaya variabel. Yang ketiga, biayanya masuk dalam harga pokok produksi, bukan overhead. Contohnya pekerja yang memotong, menjahit, dan merakit produk. Selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Ya, materi selanjutnya yaitu ada perbedaan tenaga kerja langsung dan tidak langsung. Jadi, tenaga kerja langsung itu adalah mereka yang terjun langsung dalam proses produksi, misalnya buruh yang memasang komponen, menjahit pakaian, atau mengoperasikan mesin. Nah, karena mereka ini berperan langsung terhadap hasil barang, maka upah mereka masuk dalam biaya pokok produksi dan sifat biayanya variabel. Artinya, naik turun tergantung banyaknya barang yang diproduksi. Sementara itu, tenaga kerja tidak langsung itu tidak ikut mengerjakan barang, tapi tetap penting. Contohnya seperti mandor yang mengawasi, teknisi yang memperbaiki mesin, atau petugas gudang. Biaya mereka tidak bisa diukur per produk, jadi masuk ke dalam biaya overhead dan sifatnya resmi variabel. Artinya biaya ini bisa berubah, tapi tidak secara langsung, tergantung pada jumlah produksi. Lalu selanjutnya, nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan penting. Kenapa sih harus repot-repot menyusun anggaran tenaga kerja langsung? Emangnya nggak cukup asal mengkaji pekerjaan saja? Jawabannya nggak sih sederhana itu ya. Jadi penyusunan anggaran tenaga kerja langsung itu punya banyak tujuan penting. Yang pertama tentu saja untuk merencanakan jumlah dan kebutuhan tenaga kerja sesuai kapasitas produksi. Dengan begitu, perusahaan bisa mencegah kelebihan atau kekurangan tenaga kerja. Yang kedua, anggaran membantu perusahaan untuk mengendalikan biaya. Kalau nggak ada rencana, bisa-bisa biaya tenaga kerja membengkak dan menurunkan laba. Lalu yang ketiga, anggaran ini digunakan untuk menentukan harga pokok produksi. Jadi dengan anggaran yang tepat, perusahaan bisa tahu berapa biaya tenaga kerja per unit produknya. Dan yang nggak kalah penting lagi, anggaran tenaga kerja langsung ini juga bisa digunakan untuk evaluasi efisiensi kerja. Perusahaan bisa membandingkan rencana dan kenyataan, lalu menilai apakah tenaga kerja sudah bekerja dengan efektif atau belum.
Jadi, anggaran ini bukan cuma soal gaji, tapi soal strategi perusahaan dalam mengelola sumber daya manusia secara efisien dan produksi. Next, selanjutnya oleh teman saya. Yang selanjutnya ada persiapan dalam penyusunan anggaran tenaga kerja langsung. Nah, sebelum menyusun anggaran, perusahaan itu harus yang pertama menentukan satuan dasar, seperti biasanya jam kerja langsung atau total biaya kerja. Yang kedua ada membuat manning table, yaitu daftar kebutuhan tenaga kerja per bagian yang dibuat oleh kepala bagian. Yang ketiga itu menghitung waktu kerja, dilakukan dengan menganalisa graf dan waktu untuk mendapatkan waktu standar. Dan yang terakhir ada menentukan tarif upah rata-rata, yaitu total biaya tenaga kerja dibagi total jam kerja. Yang selanjutnya ada komponen dalam anggaran tenaga kerja langsung. Anggaran tenaga kerja langsung terdiri dari lima komponen utama. Yang pertama ada jumlah barang yang akan diproduksi, lalu yang kedua jam kerja langsung yang dibutuhkan per unit barang, yang ketiga tingkat upah rata-rata per jam, yang keempat jenis barang yang diproduksi karena tiap produk butuh jam kerja yang berbeda, dan yang terakhir ada periode produksi, misalnya bulanan atau triwulanan. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Yang selanjutnya yaitu manfaat anggaran tenaga kerja langsung. Anggaran tenaga kerja langsung memberikan berbagai manfaat penting, yaitu yang pertama, membantu perusahaan menggunakan tenaga kerja lebih efisien. Dengan anggaran tenaga kerja langsung, perusahaan dapat memperkirakan beberapa banyak tenaga kerja yang berhubungan dan dibandingkan masa mana saja. Ini membantu menghindari pemborosan tenaga kerja, baik karena kelebihan karyawan maupun kekurangan penugasan yang optimal atau opsional. Yang kedua yaitu memungkinkan perusahaan mengontrol biaya upah secara tepat. Tenaga kerja langsung merupakan salah satu komponen utama dalam biaya produksi. Dengan anggaran yang tepat, perusahaan bisa menentukan anggaran pokok produksi secara lebih akurat yang akan berdampak langsung pada penetapan anggaran jual dan margin keuntungan. Yang selanjutnya yang ketiga yaitu membantu menentukan harga pokok produksi yang akurat. Perusahaan dapat membandingkan antara rencana anggaran dengan realisasi penggunaan tenaga kerja. Jika terdapat selisih besar, hal ini bisa menjadi dasar evaluasi dan perbaikan dalam manajemen SDM dan operasional. Yang selanjutnya menjadi alat pengawasan tenaga kerja karena perusahaan bisa membandingkan realisasi. Perusahaan dapat membandingkan antara rencana anggaran dengan realisasi penggunaan tenaga kerja. Jika terdapat selisih besar, hal ini dapat menjadi dasar evaluasi dan perbaikan dalam manajemen SDM dan operasional. Yang selanjutnya yaitu meningkatkan produktivitas karena terdapat dan standar kerja yang jelas. Ketika tenaga kerja memiliki target dan standar yang lebih ditetapkan dalam anggaran, mereka akan bekerja lebih fokus dan efisien. Ini mendorong terciptanya budaya kerja yang produktif. Yang selanjutnya adalah langkah-langkah penyusunan anggaran tenaga kerja langsung. Langkah-langkah penyusunan tenaga kerja langsung meliputi yang satu, mengumpulkan data, jumlah, dan
kualifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan di setiap bagian. Yang kedua, menentukan standar kerja, yaitu waktu yang dibutuhkan secara wajar untuk menyelesaikan suatu. Nah, di sini ada 2 poin menentukan standar kerja. Yang pertama yaitu analisis gerak. Apa itu analisis gerak? Yaitu mengamati gerakan kerja untuk menghindari gerakan tidak efisien. Yang kedua yaitu analisis waktu. Menghitung waktu yang diperlukan untuk setiap tugas produksi. Oh, yang ketiga ya ini di sini ada poin ketiga, sampling kerja, yaitu observasi acak terhadap pekerja untuk mengetahui distribusi waktu kerja. Yang ketiga di sini, poin ketiga, menghitung upah rata-rata dengan memperkirakan biaya tenaga kerja langsung periode atau periode tertentu. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara saya. Dipersilahkan. Yang kemudian adalah contoh perhitungan anggaran TKL. Misalnya, perusahaan ingin memproduksi 6.000 unit produk dengan estimasi 1 unit membutuhkan 2 jam kerja, upah per jam adalah 20.000. Maka, total anggaran tenaga kerja langsung 6.000 unit dikali 2 jam dikali 20.000 sama dengan 240 juta rupiah. Perhitungan ini membantu perusahaan mengetahui berapa dana yang perlu disediakan dan dapat dibandingkan dengan hasil aktual. Untuk yang selanjutnya, tantangan dalam penyusunan anggaran TKL. Beberapa tantangan yang sering dihadapi perusahaan yaitu fluktuasi produksi atau naik turun tergantung permintaan pasar. Kemudian kenaikan tarif upah, misalnya perubahan UMR. Kemudian kesalahan estimasi jumlah pekerja atau waktu kerja. Selanjutnya, produktivitas tenaga kerja tidak sesuai standar yang ditentukan. Dan yang terakhir adalah jika tantangan ini tidak dikelola dengan baik, maka biaya produksi bisa membengkak atau terjadi kekurangan tenaga kerja saat dibutuhkan. Untuk yang selanjutnya bisa dijelaskan oleh saudara saya Gandhi. Baik, saya akan membacakan materi selanjutnya. Yang pertama ada upaya meningkatkan efektivitas anggaran TKL, yaitu ada 4 poin. Ada menganalisis kebutuhan tenaga kerja secara berbeda agar tidak kelelahan atau kekurangan pekerja. Dan poin kedua, menerapkan sistem pengupahan yang adil dan kompetitif untuk mempertahankan tenaga kerja yang berkualitas. Dan yang ketiga, menyediakan pelatihan dan pengembangan untuk meningkatkan keterampilan pekerja. Yang terakhir, melakukan evaluasi kinerja secara rutin untuk memastikan efisiensi kerja tetap terjaga. Lanjut. Dan untuk kesimpulannya yaitu, anggaran tenaga kerja langsung adalah komponen penting dalam pengelolaan biaya produksi. Dengan anggaran yang baik, perusahaan bisa mengontrol biaya tenaga kerja, mengoptimalkan penggunaan sumber daya manusia, menentukan harga pokok produk secara akurat, dan yang terakhir menghindari pemborosan dan meningkatkan efisiensi produksi. Baik, mungkin itu saja. Terima kasih ya Mbak Dev. Ya udah. Next, ada nggak? Next lagi. Itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Jika ada kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Salam. Udah nih. Modok banget sih. Udah belum?
Ya, simpel itu. Nol.